semuanya, perkenalkan nama saya Hendry Saputra. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat modeling atau machine learning pada studi kasus unsupervised learning. Jadi unsupervised learning ini salah satunya ada yang bertipe clustering, seperti algoritma hierarkikal, K-means, dan juga DB-scan. Dan pada video kali ini saya menggunakan dataset berkaitan dengan segmentasi pelajar dan diambil dari Kaggle. Baik, saya juga saat ini sedang mengikuti pelatihan data analis di PKD Jakarta Selatan yang diinstrukturi oleh Pak Ade. Dan bagaimana proses cara membuat model machine learning dalam studi kasus unsupervised ini dengan tools Google Colab. Simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, yang pertama teman-teman bisa mendownload datasetnya terlebih dahulu, lalu teman-teman bisa menguploadnya, tinggal drag and drop di di menu file. Setelah itu teman-teman bisa pilih ulang dan salin jalur ya. Oke, setelah itu teman-teman juga bisa mengimport library terlebih dahulu yang dibutuhkan. Dan yang pertama ini teman-teman bisa mengimportnya lalu menload datasetnya dengan mentempel files kopiannya dengan cara tadi copy paste jalur lalu ditempel copy paste. Oke, setelah sudah ditempel teman-teman bisa Ctrl Enter, dan jika muncul tabel pada eksekusi kode df.head maka dipastikan dataset teman-teman sudah termuat. Lalu selanjutnya teman-teman bisa melihat volume datanya dengan df.shape. Sini informasinya adalah ada 6607 baris dan juga 20 kolom. Dan jika teman-teman ingin melihat informasi lebih detailnya lagi, teman-teman bisa menggunakan df.info yang akan menampilkan informasi ringkas dari data teman-teman. Dan di mana di sini ada barisnya, sini ada total kolomnya, kolomnya, dan nama-nama kolomnya, jumlah data yang ada pada setiap kolom, dan juga tipe datanya. Lalu pada studi kasus ini saya hanya menggunakan 2 kolom saja untuk melakukan unsupervised learning ini, yaitu kolom course student dan juga exam score, yang artinya jam belajar dan juga nilai dari pelajar tersebut. Lalu teman-teman bisa memilih kolom tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam variabel df. Kita lihat berikut tampilan 5 baris yang ada pada df yang telah diperbarui, dan nantinya data ini yang akan saya gunakan untuk melatih model unsupervised learning ini. Simpulannya tadi dalam studi kasus ini nama datasetnya itu student performance vectors, dan sumber datanya itu dari Kaggle. Bisa teman cek dengan metode URL ini. Jumlah barisnya itu ada 6607 baris dan juga 20 kolom. Itu nomor yang dipilih itu course study dan exam score. Alasan pemilihan datasetnya karena saya ingin melakukan pengelompokan pola belajar siswa berdasarkan jam belajar dan nilai siswa tersebut. Oke, setelah kita mengerti data yang telah atau yang ingin kita lakukan permodelan, langkah selanjutnya yaitu proses pre-processing dan scaling, di mana teman-teman dapat mengidentifikasi terlebih dahulu data teman-teman apakah terdapat missing values dengan cara df.isna.sum, dan di sini tidak ada missing values dari kedua kolom yang saya gunakan. Selanjutnya cek duplikat dengan df.duplicated.sum. Di sini juga oh ya, ini karena di sini tidak ada indeksnya. Mungkin kita tambahkan dulu indeksnya. Indeks. Oke, lanjut saja.
Oke teman-teman, mungkin untuk cek publikasinya, karena di sini tidak ada ID yang menunjukkan bahwa nilai uniknya, maka di sini saya akan cek publikasinya terlebih dahulu sebelum pemilihan fitur numeriknya. Dan kita lihat publikasinya, tulisannya tidak ada. Lalu kita potong datanya, lalu kita cek isi values-nya juga tidak ada, dan ini hapus. Oke, sip. Selanjutnya kita melakukan untuk pendeteksi outlier-nya dengan menggunakan box plot. Nah, di sini terlihat bahwa dalam kolom host student terdapat outlier yang dengan visualisasi yang bulat-bulat berdasarkan metode HQR. Dan di exam score juga sama, terdapat outlier dan itu lebih banyak daripada host student. Lalu setelah kita mengetahui bahwasanya data kita memiliki outlier, maka kita melakukan standarisasi fitur numerik dengan metode standard scalar. Kita jalankan. Lalu di sini sebelum standarisasi terdapat statistik deskripsinya, bisa dilihat teman-teman bahwasanya itu rentangnya itu lumayan jauh antara nilai satu dan lainnya, dan setelah standarisasi maka rentangnya akan disamakan. Baik, kesimpulannya tadi dalam preprocessing data ini jumlah baris awal atau row baris itu 607 dan jumlah baris setelah bersihnya itu tetap sama 607. Jumlah duplikatnya 0 tadi, lalu pelakuan outlier yang menggunakan standar scalar, terus misi values-nya juga 0, dan rata-rata dan defisiensi setelah scalingnya itu berubah skalanya. Sip. Selanjutnya, jika dipastikan data teman-teman sudah bersih, dan maka kita akan masuk ke dalam proses permodelan. Yang pertama ada menentukan jumlah cluster K terlebih dahulu. Nah, ini tujuannya untuk apa? Nah, ini untuk menentukan berapa sih jumlah segmen yang ingin kita buat. Nah, teman-teman bisa menggunakan dua metode. Di sini ada elbow method dan Silhouette score. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu elbow methodnya. Bagaimana kurva elbow-nya? Nah, dalam elbow method ini yang dilihat mana teman-teman? Dari sel 1 sampai 10, K yang terbaik ini yang mana? Antara 1 sampai 10. Yang terbaik itu kalau menggunakan elbow method, maka dia akan mengambil titik patahan sikunya teman-teman. Di sini bisa kita lihat sikunya itu ada di 2, lebih sama di 5. Nah, kita bisa gunakan lagi dengan cara kedua itu dengan Silhouette score-nya. Di sini dia akan melooping hasil dari Silhouette score-nya dari masing-masing K-nya. Dan kita visualisasikan agar mudah terbaca. Nah, di sini 2 yang paling tinggi, dan yang kedua itu ada di angka K-nya itu 5 yang paling tinggi. Sip. Kesimpulannya, letak siku kurva elbow itu ada di 2 dan 5, sama dengan Silhouette. Yang terbesar itu 2, dan yang kedua itu ada di 5. K terbaik yang dipilih oleh saya itu 5. Kenapa? Alasan pemilihannya karena jika di 2 terlalu sedikit untuk jumlah clusternya dan terlalu sederhana untuk ciri-cirinya. Dari kedua hanya 2 jika 2 cluster saja. Oke. Setelah kita mendapatkan jumlah cluster atau K yang paling terbaik yaitu 5 pada studi kasus ini, lalu kita bisa melanjutkannya dengan membangun model K-means. Sini teman-teman bisa memfit model K-means dengan K-means dan masukkan parameternya. N cluster ini adalah K-nya berapa? Tadi kita menggunakan 5. Random state ini untuk mengacakannya agar modeling K-means ini tidak berubah-ubah. Kita menggunakan random step 42. Initnya itu K-means plus dan N initnya itu 10. Jadi K-means akan melatih setiap centroidnya. Makin lama dia akan makin terlatih centroidnya dan akan mendekat selama, dan proses loopingan itu dilakukan sampai 10 kali. Lalu kita lakukan saja proses scalingnya dengan K-means.fit dan masukkan data yang telah kita lakukan scaling. Oke, jika muncul seperti ini bahwasanya model telah dilatih, lalu kita masukkan label dari hasil pelatihan kita, label dari hasil clusteringnya itu ke dalam df.km. Ya, jalankan, lalu beginilah hasil dari labelnya, dan sudah bertambah kolom label.km.5 yang dimana isi datanya ini dari mulai 0 sampai dengan 4. Sip, selanjutnya kita akan melihat bagaimana tampil profil antar segmennya.
Oke, di sini saya akan menjelaskan masing-masing klasternya atau labelnya. Yang pertama ada label 0. Jadi dalam label 0 ini para pelajar itu memiliki jam belajar itu rata-ratanya itu di angka 17,6 jam per minggu, dan eksam yang dia dapatkan atau nilai ujiannya itu sebesar 68,7. Dan pada klaster ini ada jumlah anggotanya itu 1.750 pelajar. Lalu pada klaster selanjutnya dengan label 1, mereka memiliki rata-rata jam belajar 19,5 jam per minggunya. Dan mereka memiliki exam score atau nilai ujiannya itu sebesar 89, dengan rata-ratanya itu 89,6. Dan jumlah anggotanya ini yang paling kecil dengan hanya 48 pelajar. Selanjutnya pada klaster selanjutnya itu dengan label 2, mereka memiliki rata-rata jam belajar selama 12,8 jam per minggu, dan mereka mendapatkan nilai ujian dengan rata-rata 63,4. Dan pada klaster 2 ini memiliki jumlah pelajar sebesar 1.504 pelajar. Selanjutnya pada klaster berikutnya itu memiliki label 3, dan mereka memiliki jumlah atau rata-rata jam belajarnya itu 27,1 per minggu, dan mereka mendapatkan rata-rata nilai ujiannya itu 70,6, dan ada 1.539 pelajar pada klaster ketiga ini. Dan selanjutnya yang terakhir, klaster dengan label 4 ini memiliki rata-rata jam belajar 22,1 per minggu, dengan nilai ujiannya itu sebesar 65,3. Dan pada klaster 4 ini jumlah pelajar itu ada 1.766. Mungkin itu dari tabel profil segmentasinya, dan agar terbayang kita lihat scatter plot dari perbandingan dari jam belajar dengan exam score-nya atau nilai ujiannya. Dan sebelum kita melakukan scatter plot, kita memberikan nama terlebih dahulu dari masing-masing klasternya. Jadi pada klaster 0 itu saya memberikan nama pelajar konsisten. Kenapa? Karena di sini mereka yang paling moderat, yang tengah-tengah. Studiednya itu di tengah-tengah, tidak terlalu tinggi namun tidak terlalu rendah, dan exam score-nya pun juga mepet-mepet. Dengan asumsi itu KKM-nya 65, dia rata-ratanya 68,7. Dan di sini juga lumayan banyak anggotanya. Jadi yang paling moderat ini yang level 0, dan saya namanya pelajar konsisten. Selanjutnya ada pelajar berprestasi. Kenapa? Karena dengan jam belajar yang tidak terlalu lama per minggunya, tapi dia memiliki nilai ujiannya paling tinggi dengan rata-ratanya itu 89,6. Sedangkan yang lainnya itu ada di sekitaran 70-an ke bawah. Maka di sini saya menamainya pelajar berprestasi, dan jumlah anggotanya pun tidak terlalu banyak, sebesar 48 saja pelajar. Dan label selanjutnya itu yang kedua, saya menamainya pelajar kurang belajar. Kenapa? Karena di sini jam belajar per minggunya itu mereka paling rendah, sebesar 12,8 jam saja per minggu. Dan exam score-nya pun juga dia yang paling rendah juga rata-ratanya daripada klaster lainnya. Jadi saya melabelinya pelajar kurang belajar. Dan selanjutnya pada klaster yang 3, saya menamainya pelajar rajin. Kenapa? Karena di sini mereka yang memiliki jam belajar paling lama sebesar 27,1 jam per minggunya rata-ratanya, dan skornya itu ya lumayan, bisa rata-ratanya dengan 70,6. Maka saya menamakannya pelajar rajin. Dan selanjutnya di sini yang terakhir itu ada klaster keempat, saya menamainya pelajar belajar belum efektif. Kenapa? Karena di sini mereka dengan jam belajarnya itu lumayan tinggi, kedua tertinggi, dengan rata-ratanya itu 22,1 jam per minggu. Sedangkan mereka juga memiliki exam score rata-ratanya itu 2 terendah dengan 65,3
nilainya. Makanya di sini saya menamainya pelajar dengan belajar belum efektif. Lalu kita jalankan kodenya setelah kita mapping tiap labelnya. Oke. Nah, lalu setelah itu kita lakukan visualisasi agar teman-teman dan saya dapat mudah memahaminya dalam perbedaan setiap klasternya. Bagaimana bentuk klasternya? Kita jalankan kodenya. Sip. Berikut adalah gambaran scatter plotnya. Di sini yang bintang itu merupakan centroidnya, dan ini merupakan X-nya itu adalah course studied atau jam belajarnya, sedangkan exam score-nya ini nilai ujiannya. Dimana di sini yang sudah pasti warna biru ini adalah pelajar kurang belajar. Kita lihat benar kan? Yang dimana mereka yang paling rendah dalam rata-rata jam belajarnya, dan juga nilainya juga yang paling rendah juga. Selanjutnya naik jam belajarnya. Di sini ada warna hijau yang dimana ini adalah pelajar konsisten, benar, pelajar konsisten, yang dimana ya jam belajar itu rata-rata di pertengahan antara lainnya, dan juga nilainya pun juga rata-rata di pertengahan antara lainnya. Selanjutnya di sini ada pelajar dengan belajar yang belum efektif, dengan warna ungu, pelajar belum efektif, yang dimana mereka memiliki jam belajar yang lumayan tinggi, namun di sini ada jikalau yang konsisten, dia nilainya rata-ratanya turun ke bawah menjadi 2 terendah. Selanjutnya di sini naik lagi jam belajarnya dan juga nilainya. Ada mahasiswa pelajar rajin, yang dimana mereka memiliki rata-rata jam belajar terlama atau tertinggi, dan juga mereka memiliki nilai yang lumayan bagus. Dan di sini yang terakhir ini pelajar berprestasi, yang dimana jam belajarnya bervariatif. Di sini ada yang rendah kalau teman-teman lihat, dan juga ada yang tinggi juga. Namun di sini nilainya rata-ratanya lumayan tinggi, teman-teman. Di sini bisa dilihat di atas 80 semua nilai ujiannya. Maka saya menamakan pelajar berprestasi. Sangat mudah bukan jika divisualisasikan untuk memahami setiap segmen atau cluster dari hasil image-nya. Dan selanjutnya kita melakukan evaluasi dari hasil modeling image-nya dengan menggunakan nilai inersia, Silhouette, dan Davis-Bogin. Kita jalankan, kita dapatkan skornya. Oke. Kesimpulannya dari hasil clustering image ini, segmen 0 itu jumlahnya itu ada 1750, rata-rata jam belajarnya itu 17,6 jam per minggu, rata-rata nilai ujiannya 68,7, dan saya menamai segmennya itu pelajar konsisten. Selanjutnya segmen 1 jumlahnya itu ada 48 pelajar, rata-ratanya itu ada 19,5 jam per minggu jam belajarnya, dan rata-rata nilai ujiannya itu 89,6. Nama segmennya itu pelajar berprestasi. Selanjutnya segmen 2 jumlahnya itu ada 1504 pelajar, rata-rata jam belajarnya itu 12,8 jam per minggu, rata-rata nilai ujiannya itu 63,4. Saya menamai segmennya itu pelajar kurang belajar. Selanjutnya segmen 3 itu jumlahnya ada 1539 pelajar, rata-rata jam belajarnya itu 27,1 jam per minggu, rata-rata nilai ujiannya itu 70,6. Saya menamai segmennya itu pelajar rajin. Dan yang terakhir segmen 4 itu jumlahnya itu 1766, rata-rata jam belajarnya itu 22,1, rata-rata nilai ujiannya itu 65,3, dan saya menamai segmennya itu belajar belum efektif. Sip. Setelah itu, setelah mendapatkan setiap cluster dan setelah menamainya, kita lihat hasil dari evaluasi model K-means yang telah saya buat. Dari inersianya itu memiliki skor 3500. Artinya apa? Menunjukkan bahwa data sudah memiliki pemisahan antar cluster, tetapi masih terdapat beberapa cluster yang berdekatan. Seperti kita lihat, segmen ini saling berdekatan, tempat ini antara satu sama lainnya. Selanjutnya dalam Silhouette score mendapatkan nilai 0,35. Artinya apa? Menunjukkan bahwa tingkat kemiripan antar klasternya itu masih cukup rendah, sehingga klaster relatif dapat dibedakan. Di sini juga
bisa kita lihat bahwasanya ya dia berdekatan juga emang sangat mirip antara satu sama lainnya. Di sini dia masih kebaca sebagai pelajar konsisten, bisa dilihat. Oke, yang selanjutnya Davis Baldwin Index-nya itu ada di 0,80, menunjukkan tingkat kekompakan data terhadap central, yang dimana di sini untuk menentukan K-nya, dan kita sudah melihat K-nya itu yang paling optimal adalah kedua. Namun kalau jika pakai dua saja itu sangat sederhana, kita memakai yang kelima. Oke, itu untuk K-means-nya. Selanjutnya masuk ke algoritma berikutnya, yaitu hierarchical clustering. Dan di sini dalam hierarchical clustering kita membuat dendrogramnya terlebih dahulu dan melakukan sampling dengan 1.500 baris data saja. Sip. Dalam dendrogram method ini kita menentukan K-nya itu di sini dengan batasannya itu 18, ada 5 link, 1, 2, 3, 4, 5. Maka K-nya itu kita pakai 5 juga, sama seperti algoritma K-means. Selanjutnya, setelah kita menemukan cluster paling optimalnya, kita langsung saja melakukan training modelnya dengan menggunakan linked square dan juga n clusternya itu 5. Sip. Model aglomerative clustering ini sudah, dan kita masukkan hasil dari permodelan algoritma tersebut yang menghasilkan label ke dalam df.ag. Sip, begini tampilan contoh data kita sekarang setelah melakukan model aglomerative clustering. Dan selanjutnya kita melihat segmentasi tabel profil setiap segmennya. Oke, di sini teman-teman tidak terlalu beda karena memang K-nya itu sama dengan K-means. Dan langsung saja kita menghitung silver T-nya untuk evaluasi, dapat 0,30, dan langsung saja kita mapping terlebih dahulu seperti K-means, dan langsung kita membuat scatter plot-nya untuk melihat gambaran datanya seperti apa hasil dari segmentasinya. Nah, tidak terlalu beda seperti K-means, namun di sini untuk pelajar berprestasinya lebih baik karena di K-means ini titik-titik yang agak berjauhan dari perkumpulan datanya ini masih masuk ke pelajar konsisten dan juga pelajar rajin. Kalau ini yang tersebar ini sudah masuk ke semuanya itu pelajar berprestasi. Jadi di sini di bawah 80 itu nilainya masih ada, teman-teman. Dan di sini juga cukup yang belajar belum efektif ini nilainya itu cukup di antara 65. Nah, lebih, kalau menurut saya lebih baik segmentasinya daripada K-means tadi jika dilihat dari scatter plot-nya. Selanjutnya kita membandingkan tanggutan K-means dengan cross-tab, yang dimana K-nya sama kan tadi dan juga labelnya sama. Nah, di sini bagaimana cara bacanya? Jadi di sini kolom sumbu X-nya itu ada di algorithm cluster label dan juga sumbu Y-nya itu K-means cluster. Jadi kita lihat yang nyamping ini, garis nyamping ini, yang dimana ini yang sesuai dan yang lainnya tidak sesuai. Contoh belajar belum efektif ini ada 1121 data yang sesuai dengan menggunakan K-means dan juga aglomerative. Jadi dia sama ada bug-nya, yaitu belajar belum efektif. Namun di sini masih ada miss-nya dari belajar belum efektif aglomerative, namun ada 10 data dari K-means itu menebaknya itu pelajar rajin. Selanjutnya begitu pula selanjutnya ada 48 data pelajar berprestasi yang sama tebaknya. Nah, dan di sini yang mungkin lumayan menarik dari pelajar konsisten, yang dimana pelajar konsisten itu ada di tengah-tengah. Di sini aglomerative itu menebak 358 pelajar konsisten, namun K-means itu menebaknya itu pelajar rajin. Pun sama di sini ada 551 aglomerative ini pelajar konsisten, namun dalam K-means itu masuk ke segmen pelajar belum efektif. Bukan menebak ya teman-teman, kalau unsupervised itu tidak ada menebak-menebakan, dia hanya melihat pola dari datanya dan melakukan salah satunya itu clustering atau membentuk suatu pola-pola atau segmen.
dari data numerik. Sip, kesimpulannya apa? Jadi tadi aglomeratifnya itu kita menggunakan ketinggian garis potongnya itu 18, jumlah klasternya itu 5, silhouette aglomeratifnya itu ada di 0,30, dan kesimpulan perbandingan dengan Cambridge itu, jadi berdasarkan confusion matrix tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma Camis dan aglomerative clustering menunjukkan tingkat konsistensi dan kesesuaian pengelompokan yang cukup tinggi pada kategori pelajar konsisten, pelajar kurang belajar, dan pelajar rajin, ditandai dengan nilai yang tinggi pada diagonal utamanya. Meskipun terdapat perbedaan atau pergeseran pengelompokan atau overlap yang cukup signifikan pada beberapa kategori lain seperti pada kelompok pelajar belajar belum efektif dan pelajar rajin, di mana sebagian data diklasifikasikan secara beda oleh kedua algoritma tersebut. Jadi pelajar belajar belum efektif dan pelajar rajin. Kita lihat pelajar belajar kurang efektif, dan pelajar rajin. Nah ya betul. Oke, mungkin itu. Selanjutnya kita masuk ke algoritma berikutnya dalam unsupervised learning, yaitu DB-scan dan deteksi outlier. Nah, dalam menentukan min PTS-nya itu dia menggunakan 2 kali jumlah fitur numerik dari dataset kita, karena saya memakai dua fitur numerik untuk melakukan modelnya. 2 kali 2 mendapatkan 4 min PTS. Lalu min PTS ini akan digunakan menjadi K distance-nya, dan langsung saja kita terlebih dahulu melihat nearest neighbor-nya. Bagaimana? Untuk apa? Untuk mendapatkan FPS-nya, apps. Di sini kita lihat sikunya juga, di mana ada di 0,25, 0,3 berarti. Kita pakai 0,3, lalu kita masukkan ke dalam modelnya. Nah, itu kita masukkan levelnya ke dalam dataset, dan kita lihat profil segmennya. Jadi di sini ada -1 dengan 71, dan 0 itu sisanya ada di 6536. Lalu jadi -1 ini artinya itu data noise atau data outlier, dan 0 itu data normal. Lalu kita buat visualisasinya bagaimana? Nah, di sini data-data yang ngumpul ini merupakan data yang normal berdasarkan dari jam belajar dan examnya. Ya, ada peningkatan exam dari jam belajar yang semakin meningkat juga. Namun di sini ada data-data outlier juga yang dideteksi dari DB-scan atau data noise. Yang dimana tadi jikalau hasil clustering dari Camis dan juga aglomeratif ini merupakan cluster pelajar berprestasi, yang mana emang dengan jam belajar yang bervariatif mereka, namun mendapatkan nilai exam atau nilai ujiannya itu dengan rata-rata itu 80-an. Dan juga datanya itu tidak banyak, hanya tadi sekitaran tidak sampai 50-an pelajar. Sip. Kita lihat jumlah data itu ada 71 data, dan persentasenya itu ada di 1,07% dari data keseluruhan. Itu evaluasinya kami mendapatkan silhouette score-nya itu 0,68, dan body-nya itu tidak dapat dihitung karena hanya satu cluster yang non-noise. Simpulannya, dalam DB-scan ini saya menggunakan nilai min PTS-nya itu 4, nilai EPS-nya itu 0,3, jumlah cluster terbentuknya itu 2, yang salah satunya itu merupakan data noise, dan persentase noise atau outlier itu ada di 1,07%. Oke, selanjutnya setelah kita lakukan permodelan dari ketiga algoritma unsupervised learning, yaitu K-means, agglomerative clustering, dan juga DB-scan, kita bandingkan hasil matriks evaluasinya. Dalam silhouette yang paling besar itu DB-scan, dan Davis Boulding Index itu ada di agglomerative, dan noise percentage itu yang memang hanya DB-scan yang bisa mendeteknya itu 1,07%. Lalu saya membeli model yang mana? Saya membeli model terpilihnya itu agglomerative clusters dengan linknya itu WAR. Kenapa? Karena menurut saya gambar scatter plotnya itu yang paling pas untuk menggambarkan atau membuat cluster setiap datanya. Nah tadi yang di kalau Camis itu masih ada beberapa noise yang membaca outlier atau nilai-nilai noise-nya itu ke dalam cluster yang data normal. Maka saya menggunakan agglomerative cluster ini yang memang di sini dia data noise atau outlier itu yang memiliki
nilai rata-rata exam score-nya itu tinggi, dia masuk ke dalam kategori semuanya itu pelajar berprestasi. Begitu. Insight-nya apa teman-teman? Yang terakhir, dari segmen pelajar konsisten, ciri utamanya itu jam belajar sedang, nilai ujian sekitaran 67 sampai dengan 72. Rekomendasinya pertahankan pola belajar dan tingkatkan secara bertahap dengan latihan soal atau evaluasi rutin agar nilainya semakin meningkat. Segmen yang kedua ada belajar berprestasi, ciri utamanya itu jam belajarnya relatif tinggi atau bervariasi, nilai ujiannya ini yang sangat tinggi, yang paling tinggi. Rekomendasi tindakannya pertahankan performa dan berikan tantangan yang lebih tinggi seperti soal tingkat lanjut atau persembahkan menjadi tutor bagi teman. Selanjutnya pada segmen pelajar kurang belajar ini, ciri utamanya jam belajar rendah atau sedang dan nilai ujiannya rendah. Rekomendasi tindakannya itu tingkatkan waktu dan konsistensi belajar melalui jadwal belajar teratur, pendampingan dan latihan soal secara bertahap. Selanjutnya pada segmen pelajar rajin ini, ciri utamanya jam belajar mereka tinggi dan nilai ujian mereka sedang dan sampai dengan tinggi. Rekomendasi tindakannya evaluasi efektivitas metode belajar, jangan hanya menambah waktu belajar, tetapi gunakan teknik seperti latihan soal, active recall, dan pembahasan kesalahan. Dan yang terakhir, segmen pelajar belajar belum efektif, ciri utamanya jam belajar sedang sampai dengan tinggi, namun nilai ujiannya hanya sekitaran 60 sampai dengan 67. Rekomendasi tindakannya itu identifikasi kendala belajar dan ubah strategi belajar. Misalnya fokus pada materi yang belum dikuasai, menggunakan metode belajar yang lebih sesuai, serta melakukan evaluasi berkala. Oke, jadi itu saja teman-teman video dalam membuat model unsupervised learning dengan studi kasus, membuat segmentasi bagi para pelajar, dan hal ini juga bisa sangat berguna bagi teman-teman yang memang memiliki privat maupun sebagai guru. Karena teman-teman dapat menyesuaikan tindakan apa sesuai dengan segmen dari masing-masing pelajarnya. Oke, mungkin itu saja video ini dan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya dari channel saya. Bye-bye.